dilahirkan masih dalam kandungan. Bagaimana supaya kandungan ini ringan dijalaninya sampai ke persalinan, terlahir bayi dengan selamat, dan terlahir sebagai harapan anak soleh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ketika dia dilahirkan, bagaimana caranya supaya ASI-nya mengalir dengan baik? Kemudian didapati pembagian tugas antara suami istri, pertama kali punya keturunan supaya baik, tidak ada perselisihan di dalamnya. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau mau disempurnakan silahkan berikan ASI sampai usia 2 tahun. Dari 2 tahun sampai ke pendidikan dini. Bagaimana dididik supaya dia mengenal Allah lebih dini, dekat dengan orang tuanya, berakhlak mulia. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar secara serius bagaimana supaya cepat paham, mengerti apa yang dipelajari, kembali mengajarkan lagi pada yang ia tinggalkan, mungkin keluarganya. Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian pelajaran yang baik kata Allah bukan cuma sekedar dia pintar saja, karena yang begitu banyak, tapi pelajaran yang dia dapatkan, pengetahuan mesti mendekatkan dia kepada Allah, imannya pun ikut naik. Quran surah 58 ayat ke-11. Dia mulai naik lagi, dia mulai bertemu dengan kawannya, mulai terlibat pergaulan. Mungkin juga dia harus kantor bagaimana menemukan pergaulan yang baik, bagaimana bergaul supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas, takwanya tetap meningkat dengan siapapun dia bergaul, dimanapun dia berada. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Sampai dia kemudian menemukan pasangan dalam hidupnya. Kalau memang benar-benar tertarik, bagaimana cara melamarnya? Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, bagaimana membagi tugasnya supaya tidak kaget menjalani rumah tangga pertama kali. Maka petunjuknya di Quran surah ke-4 ayat 34. Kemudian suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara mencarinya? Yang standar Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Kalau Anda ingin lebih daripada standar, baru bergerak, rezekinya sudah menanti Anda. Quran surah kedua ayat 172. Kalau betul-betul belum bergerak tapi rezeki sudah mencari Anda. Quran surah ke-7 ayat 96. Tapi Anda mesti hati-hati, karena dalam pekerjaan itu kadang-kadang tidak mudah. Ada naik turun, ada orang tidak suka dengan Anda, ada iri hati dengan pekerjaan Anda akan menghadapi tantangan. Maka hadapi dengan amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tantangan ini kadang-kadang berat, membuat kadang-kadang Anda gelap, sulit, seperti terjebak dalam suasana awan mendung yang menghimputi. Ya, jangan khawatir, kembali kepada Allah, amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu juga begitu, jangan dikira mudah. Mungkin bisa merawat anak-anaknya yang tidak semudah mengerjakan pekerjaan Anda di kantor. Kadang-kadang dia rewel, kadang berkata kadang main botol, kadang antum sendiri yang ribut, itu kan? Baik, maka mengatasinya Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sampai kemudian kadang-kadang capek, lelah apa? Kalau cuma sakit biasa kecil-kecil, Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau kemudian sakitnya divonis, ini nggak mungkin nih, kata dokter nggak ada obatnya, mereka sudah give up, hand up bahkan, ini nggak ada nih, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kembali kepada Allah, amalkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ya, kemudian terus lagi, rumah tangga berjalan, bahkan ada yang belum dikarunia Allah keturunan, misalnya, jangan putus asa. Karena jangankan antum, Nabi dulu pun pernah ada yang begitu, tapi nggak pernah putus asa. Dia tetap berdoa, bermohon kepada Allah, bahkan dikatakan mustahil punya keturunan, tapi dia tetap punya harapan. Bermohon kepada Allah. Bagaimana permohonannya? Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat 15-nya. Kapan dilakukan? Di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39-nya. Sampai Anda dapatkan peningkatan kualitas kehidupan dan bersyukur. Bagaimana caranya supaya dijaga nikmati oleh Allah? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi kalau ada ujian, sifatnya bisa 3. Bisa sedang, bisa kecil, sedang, ataupun berat. Quran surah kedua ayat 214. Menghadapinya di Quran surah ketiga ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai kemudian Anda naik lagi. Anda usia 40 tahun lebih, orang tua masih ada. Bagaimana cara membalas baktinya? Walaupun itu sulit dilakukan. Tapi Anda bisa coba amalan di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai semakin sepuh, Anda merasa akan hidup selamanya? Tidak. Maut bisa datang menjemput Anda. Bagaimana cara menjemputnya? Ya, dia datang dengan Quran surah ketiga 185. Maka diambil, kalau ingin tenang, nyaman, enak panggilannya, maka amalkan amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Tapi kalau ingin sedikit menegangkan menghadapi maut sambil dipukulin malaikat, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Siapa yang ngambil maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Kemana setelah kita dicabut nyawanya itu, setelah mautnya hilang? Kemana kita pergi? Maka diinfokan oleh Quran supaya siap-siap. Bukan supaya direnungkan atau takut darinya. Siap-siap. Karena mau tidak mau kita akan melewatinya. Baik, Anda akan masuk ke alam kubur. Bagaimana suasananya ya Allah? Saya tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Maka pelajari yang enak di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau pengen seperti Fir'aun ditampakkan neraka dari pagi sampai dengan petang, boleh. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47. Setelah itu masuklah hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas. Sampai kemudian ada yang belum masuk surga karena bagusnya amalannya dia bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23.
Sampai Anda masuk ke dalam surga, surganya pun dipecah oleh Allah. Ada surga tingkat paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Quran surah keempat ayat 69. Ada di taman surga, keindahannya tak terlukiskan. Allah langsung yang kasih nikmatnya. Quran surah amalannya di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Ada di Quran surah ketiga 133 sampai 134. Yang nggak masuk ke sini, tempatnya di neraka. Kalau amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya. Amal soleh 49,99%, amal salahnya 50,001%. Masuk ke neraka. Tingkat paling ringannya neraka itu ada di Quran surah keempat ayat 56. Tingkat paling dahsyatnya Jahannam bersama orang munafik dan kafir ada di Quran surah keempat ayat 140-nya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Tapi teman-teman sekalian, ada yang 50% amal soleh, 50% amal salah. Masuk ke mana dia? Imam kita mungkin besok akan teruskan. Itu ada di ayat ke-45, 46, 47 surat Al-A'rafnya. Dia tidak dulu di surga, tidak juga di neraka, tapi dia akan tinggal di tempat yang lebih tinggi antara keduanya. Yang di surga bisa kelihatan, yang di neraka dia takut untuk mendengarnya. Sehingga memohon kepada Allah untuk dipindahkan dia ke surga. Maka rahmat Allah turun kepada dirinya, dipindahkan dia dari situ ke surga. Setelah dia menunggu selesai proses hisab. Yang satu harinya sampai dengan 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Baik. Ada semua? Apa yang nggak ada? Ada semuanya.